Pada manga One Piece chapter 985, Kaido memenggal kepala Kurozumi Orochi di atas panggung di depan para simpatisannya sendiri. Ajaibnya, 23 chapter setelahnya, tepatnya pada manga One Piece chapter 1008, diketahui kalau Kurozumi Orochi ternyata masih hidup. Kemudian pada manga One Piece chapter 1009, Kurozumi Orochi tanpa sengaja berpapasan dengan para Scabbards yang sedang bergegas menuju ke tempat Kozuki Momonosuke berada. Pada chapter ini, Kurozumi Orochi yang menganggap remeh kekuatan para Scabbards yang sedang terluka berubah bentuk menjadi Yamata no Orochi dan bermaksud menghabisi para pengawalnya Oden tersebut dengan tangannya sendiri. Akibat tindakan gegabahnya itu, keenam kepala naga Orochi dipenggal secara bersamaan oleh keenam Scabbards yang ada di TKP. Ajaibnya lagi, pada manga One Piece chapter 1026, Kurozumi Orochi diperlihatkan masih belum mati juga. Kondisinya masih segar bugar dan tidak ada cacat sedikit pun meskipun sudah 2 kali dipenggal oleh musuh-musuhnya. Nah, dari 2 metode eksekusi tersebut, Orochi sempat dipenggal dalam 2 kondisi yang berbeda, yaitu dipenggal oleh Kaido saat masih dalam wujud manusianya dan dipenggal oleh para Scabbards saat sudah berubah wujud menjadi Yamata no Orochi. Dengan begitu, melakukan serangan kejutan kepada Orochi bisa dibilang tidak akan berhasil untuk mencabut nyawanya, karena meskipun dihabisi saat dalam wujud manusianya, Orochi terbukti masih bisa bertahan hidup. Namun, jika dihitung-hitung secara matematis, maka ada kemungkinan satu serangan terakhir saja yang fatal yang nanti akan diterima oleh Orochi mungkin akan sukses mendeportasinya ke alam baka. Karena seperti yang kita semua tahu, Yamata no Orochi itu kan memiliki 8 kepala. Sementara total kepala yang sudah dipotong oleh Kaido dan Scabbards jumlahnya ada 7 butir. Jadi, jika memang jumlah kepala menunjukkan jumlah nyawa yang dimiliki oleh Orochi, maka seharusnya saat ini dia hanya tinggal punya 1 nyawa lagi. Sehingga satu serangan fatal lagi, Orochi akan benar-benar habis. Tapi, prediksi semacam itu bisa saja salah. Mungkin saja jumlah nyawa cadangan Orochi tidak hanya sejumlah 8 saja. Dan jika memang begitu adanya, maka Komurasaki alias Kozuki Hiyori yang sudah memancing Orochi keluar dari tempat persembunyiannya pada manga One Piece chapter 1028 saat ini dalam posisi yang berbahaya. Nah, kemunculan Hiyori di dalam kastil Onigashima memang seolah telah mengkonfirmasi siapa sosok sebenarnya dari karakter misterius yang merawat luka para Akazaya pada manga One Piece chapter 1004. Namun yang mungkin jadi pertanyaan, bagaimana caranya Hiyori bisa tiba-tiba muncul di Onigashima? Bukankah terakhir kali dia bilang kepada Kawamatsu kalau dia ingin bersemedi di Ringo? Kalau dugaan saya sih, semua itu ada hubungannya dengan Kyoshiro alias Denjiro. Prediksi saya, Hiyori datang ke Onigashima bersama dengan rombongannya Denjiro. Dan Denjiro tahu kalau Hiyori ikut berlayar bersamanya. Jadi Hiyori tidak ikut rombongannya secara diam-diam. Dugaan saya ini didasari dari fakta bahwa dalam beberapa chapter terakhir, Denjiro terkesan seolah menghilang tanpa jejak. Saya pikir kemunculan Hiyori di chapter 1028 adalah juga bagian dari rencananya Denjiro. Bahkan kemunculannya yang terkesan begitu tiba-tiba di lantai 2 kastil Onigashima untuk mengobati luka-luka para Scabbards pun mungkin juga sudah direncanakan sejak awal. Coba kalian pikir deh, Trafalgar Law memindahkan para Scabbards yang terluka parah dari atap dom ke dalam kastil secara random. Lalu bagaimana ceritanya lokasi mereka bisa tiba-tiba pas bisa ditemukan oleh Kozuki Hiyori? Menurut saya jawabannya adalah karena Hiyori mengikuti Vivre-Card-nya Denjiro. Denjiro sempat menyamar sebagai Kyoshiro, si bos besar dunia bawah kerajaan Wano selama bertahun-tahun. Jadi meskipun Vivre-Card tidak familiar di Wano, tetapi saya pikir wajar kalau Kyoshiro punya akses untuk mendapatkannya. Oh iya, kalian tentu masih ingat, pada manga One Piece chapter 938, Hiyori terlihat mengobati luka-luka Zoro akibat pertarungannya melawan Kamazo, bukan? Saya rasa chapter tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa Hiyori memiliki kemampuan pengobatan yang istimewa. Makanya, Denjiro setuju ketika Hiyori mendatanginya dan memintanya untuk membawanya ke Onigashima untuk menjadi tenaga medis rahasia. Meskipun mungkin kemunculannya di manga One Piece chapter 1028 kemarin tidak sesuai dengan rencana yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Mungkin begitu menyadari kalau Orochi masih belum mati juga setelah dipenggal beberapa kali, Denjiro kemudian terpikirkan rencana untuk meminta bantuan Hiyori. Oleh karena targetnya adalah Kurozumi Orochi, orang yang paling dia benci di Wano, Hiyori yang awalnya hanya akan berperan sebagai tenaga medis saja dalam perang Wano, memutuskan untuk mengikuti rencana dadakannya Denjiro. Kemudian, jadilah sekali lagi Hiyori memerankan karakter Komurasaki seperti yang bisa kita lihat pada manga One Piece chapter 1028. Denjiro mungkin berpikir satu-satunya cara agar Orochi mau membocorkan kelemahan buah iblisnya adalah hanya melalui sosok Komurasaki. Makanya di chapter ini, Komurasaki tiba-tiba muncul dan menarik perhatiannya Kurozumi Orochi.
Jadi mungkin di suatu tempat di sudut ruangan itu, Denjiro sedang bersembunyi dan nanti akan langsung menjalankan eksekusi sesaat setelah Orochi membocorkan kelemahannya kepada Komurasaki. Mungkin ada sebagian fans yang percaya kalau Hiyori adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis Zoan tipe burung merak yang didasari dari corak kain yang dia pakai dan legenda Momotaro. Namun entah kenapa, saya pikir Komurasaki alias Hiyori sebenarnya memang tidak memiliki kemampuan berpedang yang mumpuni meskipun dia sudah ikut dengan Denjiro selama bertahun-tahun lamanya. Dan meskipun masa kecilnya dulu digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat tomboy yang memiliki tendangan maut yang cukup mengerikan. Ya kalau cuma sedikit-sedikit sih mungkin bisa, tapi tidak sampai sejago para Scabbards lah. Makanya Hiyori masih butuh pendampingan dari Denjiro untuk bisa membalaskan dendam kesumatnya kepada Kurozumi Orochi. Ada kemungkinan tebasan terakhir yang nanti akan membuat petualangan Kurozumi Orochi game over, entah di tangan Denjiro atau Komurasaki, adalah dengan menggunakan pedang Ame no Habakiri. Karena dalam mitologi kepercayaan rakyat Jepang, Yamata no Orochi tewas dipenggal oleh Susanoo menggunakan pedang Ame no Habakiri. Dan bukan kebetulan, salah satu pedang yang diwariskan Kozuki Oden kepada Kozuki Hiyori bernama Ame no Habakiri juga. Jadi, sepertinya memang sudah direncanakan sejak awal kalau Kurozumi Orochi yang seorang pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hebi Nomi model Yamata no Orochi akan tewas dipenggal menggunakan pedang Ame no Habakiri yang saat ini diwarisi oleh Kozuki Hiyori. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.